Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Pada kesempatan ini kita ingin berbicara tentang hal yang sangat penting terkait anak muda. Bahwasanya kita ketahui bersama, dalam Islam, anak muda ini adalah satu agen perubahan, baik secara pribadi maupun peradaban itu sendiri. Kita lihat bagaimana sejarah-sejarah yang tertuang, yang terlampir di dalam Al-Quran misalnya. Bagaimana seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kekuatan, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan perubahan, yang mana kita ketahui diabadikan dalam suatu surat, misalnya dalam surat Al-Kahfi. Di situ menceritakan bagaimana anak-anak muda yang memiliki kekuatan, keyakinan yang teguh untuk memegang ajaran agamanya, sehingga dia harus meninggalkan tanah airnya ataupun tempat tinggalnya hanya untuk menjaga akidahnya. Dan juga contoh yang lain pada sahabat, misalnya Zaid bin Harisah misalnya, diberikan kesempatan oleh Rasulullah SAW untuk menjadi pemimpin ataupun panglima perang di usia yang sangat begitu muda. Dan juga contoh yang lain yang sangat fenomenal, bagaimana penaklukan Konstantinopel yang dilakukan oleh Muhammad Al-Fatih, yang pada saat itu beliau masih berusia 22 tahun. Setelah dia diangkat menjadi seorang pemimpin, maka 2 tahun setelah itu dia bisa menaklukkan Konstantinopel. Oleh karena itu, kita yakini bahwasanya anak muda itu sangat besar perannya dalam perubahan ataupun peradaban, khususnya ataupun peradaban Islam pada umumnya. Yang kita lihat bagaimana peradaban itu sendiri akan melahirkan generasi-generasi yang luar biasa, menjadikan kita sebagai generasi yang robbani. Ada 3 hal yang ingin kami sampaikan terkait para pemuda. Bagaimana pemuda itu, yang pertama, dia adalah sebagai generator, sebagai penggerak suatu perubahan, sebagai penggerak suatu peningkatan ataupun aktivitas yang melahirkan sebuah gerakan-gerakan besar. Nah, jadi sikap ataupun karakter seorang pemuda, dia adalah penggerak. Dia akan memberikan semangat kepada orang-orang di sekitarnya. Oleh sebab itu, bagi kita seorang mukmin ataupun remaja Islam, kita harus menjadikan diri kita sebagai penggerak perubahan dalam kebaikan, baik dalam organisasi-organisasi yang kita geluti, misalnya generasi ataupun organisasi-organisasi yang ada di masyarakat kita, seperti rohis misalnya di sekolah-sekolah ataupun di kampus-kampus. Kita harus menyiapkan diri kita sebagai agen perubahan itu sendiri dan menjadi lokomotornya, penggeraknya, sehingga perubahan dalam kebaikan itu akan timbul, akan tumbuh. Yang kedua, pemuda ibarat sebuah batu karang, ya, sebuah batu karang, yang mana batu karang itu harus berdiri kokoh di terpa ombak yang sangat kencang, yang setiap hari melanda dalam dirinya. Tapi dia tetap teguh dengan kondisi yang ada. Dan kondisi itulah yang harus dimiliki oleh seorang pemuda. Bagaimana dengan kondisi itu, dia harus bisa kokoh dengan fenomena di masyarakat ini. Bagaimana al-haq dan batil itu senantiasa berseru. Dan kita lihat bagaimana kondisi saat ini, kita dalam kondisi perang ataupun ghazul fikri, perang pemikiran.
Dari mana anak-anak muda yang melakukan kebaikan juga di-counter oleh keburukan-keburukan. Begitu juga sebaliknya. Maka kami mengajak para pemuda untuk senantiasa kokoh berdiri dalam kebaikan. Mari sama-sama kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Kita ajak orang lain dan kita berdiri kokoh dalam kebaikan. Insya Allah, dengan kita berdiri kokoh dalam kebaikan, maka kebatilan-kebatilan itu akan sirna dengan sendirinya. Maka oleh sebab itu, jadilah pemuda seperti batu karang. Yang ketiga yang ingin kami sampaikan terkait para pemuda, yang harus ada dalam dirinya adalah memiliki mata seperti mata elang. Mata elang yang melihat suatu kondisi keadaan, yang dia bisa melihat peluang-peluang untuk mendapatkan mangsanya. Begitu juga dengan para pemuda. Pemuda sangat luas daerah ataupun cakupan pergaulannya. Banyak teman-temannya. Di situ ada orang-orang yang sedang menunggu dakwah-dakwah kita. Ada yang sedang menantikan target-target ataupun menunggu undangan-undangan kita dalam kebaikan. Maka oleh sebab itu, persiapkan diri kita dan lihatlah peluang-peluang itu. Lihatlah peluang-peluang kebaikan yang ada di tengah-tengah masyarakat, khususnya para pemuda. Mari sama-sama kita berangkul, bergandengan tangan, merekatkan ukhuwah dan persaudaraan kita dalam kebaikan, sehingga kita menjadi orang-orang yang bisa memberikan kontribusi dalam peradaban, khususnya peradaban Islam ke depan. Insya Allah, dengan tangan pemuda, kebaikan-kebaikan itu akan hadir dan memberikan kejayaan, terutama dalam kebaikan Islam. Walau alam bisawab, mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.